سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemuan lagi bersama Ulun Ardian. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang halal, dan kita berataan minta agar kita selalu dalam bimbingan Allah dan ridhunya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini Ulun kembali membagi sebuah kisah inspiratif. Gasan kita mengambil suri teladan dan hikmah untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu kisah Nabi Daniel alaihissalam. Buhan pian suahlah mendengar ada ngaran nabi, yaitu Nabi Daniel. Rasanya asing lah di telinga kita umat Islam, karena memang kadada disebutkan kisahnya itu dalam Al-Quran. Amun di kitab-kitab terdahulu kayak kitab Taurat, kitab Injil, itu kisah sidin ini banyak dikisahkan. Lalu apakah kita umat Islam ini perlu juga mengetahuinya? Nah, kada salahnya kita ini umat Islam amun hendak tahu kisah sidin ini, supaya amun ada orangnya batakun atau ada orang-orang batakun nyaman juga kita bisa menjawab lah. Lawan pulang kawa kita mengambil manfaat dari kisah sidin ini, yaitu hikmahnya gasan kita berataan. Jadi Nabi Daniel ini diakui oleh 3 agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ngaran sidin yaitu Daniel Tabaryas. Amun dalam Islam sidin ini disebut Nabi Daniel atau Nabi Daniyah. Beliau ini adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel setelah Nabi Daud alaihissalam wafat. Sidin diutus untuk kaum Bani Israel yang berada di wilayah Babel atau Babilonia. Wayah ini ya negara Irak. Perlu buhan pian tahu bahwa jumlah Nabi Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Disebutkan dalam riwayat itu ada 124.000 nabi. Sedangkan rasul itu ada 313 rasul. Jadi Nabi Daniel ini adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan kaum Bani Israel yang tersesat, durhaka kepada Allah, dan melupakan ajaran Taurat setelah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman wafat. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Nabi Daniel pernah diangkat jadi salah seorang penasihat raja. Waktu itu rajanya Bangaran Nabukadnezar. Jadi Raja Nabukadnezar ini bila ada masalah kerajaan, yaitu di daerah Babilonia yang rumit, maka dipanggillah Nabi Daniel untuk menasihati raja sebelum raja ini mengambil keputusan. Akan tetapi Raja Nabukadnezar ini dengan rakyatnya sudah melupakan ajaran Taurat. Bahkan buahnya ini sudah melakukan syirik dengan menyembah berhala dan tidak menyembah Allah lagi. Nabi Daniel selalu memberikan nasihat agar raja dan rakyatnya itu kembali ke jalan Allah
dan menyembah Allah saja. Jangan berbuat syirik, jangan menyembah berhala, kada ada gunanya, kada kawa menolong juga, ujar Nabi Daniel menasihati raja. Akan tetapi raja tidak mau menerima nasihat Nabi Daniel, dan raja pun marah sarik lawan Nabi Daniel. Suatu hari ada yang melapor dengan raja bahwa Nabi Daniel beribadah itu berbeda dengan raja dan rakyat lainnya. Nabi Daniel sholat atau sembahyang menghadap kiblat yang pada waktu itu masih belum Baitullah atau Ka'bah kiblatnya. Kiblat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Jadi ujar orang yang melapor itu, wahai raja yang mulia, demi Tuhan kita, ulun melihat Daniel beribadah sembahyang belain dengan kita. Inya menghadap ke Baitul Maqdis. Inya kada menyembah Tuhan yang kita sembah, melainkan inya menyembah Tuhannya sendiri. Nah, setelah mendengar laporan orang itu, Raja Nabukadnezar pun marah besar, sarik banar sidin dengan Nabi Daniel, dan memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Daniel. Lalu dimasukkanlah dalam penjara bawah tanah yang di dalamnya banyak binatang buas seperti singa, harimau, dan lain-lain yang siap memangsa siapa saja yang dijatuhkan ke dalam penjara itu. Setelah Nabi Daniel itu ditangkap, langsung dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah, yaitu lubang yang berisi banyak binatang buas seperti singa, harimau yang lapar, yang siap memangsa tubuh Nabi Daniel. Raja Nabukadnezar senang, rakyatnya bersorak gembira, buahnya mengira Nabi Daniel ini mati dimakan singa-singa yang lapar di dalam penjara itu. Namun dengan pertolongan Allah dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daniel alaihi salam selamat dari makanan dimakan oleh singa. Jadi selamat dari binatang buas itu. Bahkan Nabi Daniel itu tidak sedikit pun luka bekas gigitan. Nah, menurut riwayat Nabi Daniel itu dapat menjinakkan binatang buas. Inilah termasuk mukjizat sidin, itu dapat menjinakkan binatang buas. Dan seakan-akan bersahabat dengan binatang buas tadi. Bukannya seakan lagi bersahabat Nabi Daniel ini dengan singa-singa yang ada di dalam penjara itu. Ada menurut riwayat, Nabi Daniel diselamatkan oleh seorang nabi dari Palestina, yaitu Nabi Yeremia, yang datang dengan sekejap mengeluarkan Nabi Daniel dari penjara bawah tanah itu setelah beberapa lama di penjara. Saat Raja Nabukadnezar masih bersukacita dengan rakyatnya, masih banyak itu pesta pora, alangkah terkejutnya Raja Nabukadnezar melihat Nabi Daniel datang bersama Yeremia dengan tanpa ada sedikit pun luka bekas gigitan singa. Melihat Nabi Daniel dalam keadaan utuh, pakaiannya tidak ada yang robek, seperti sedia kala dia dimasukkan dalam lubang penjara itu, bahkan kelihatannya sehat walafiat. Nah, lalu raja pun jadi sadar bahwa apa yang dinasihatkan Nabi Daniel kepadanya itu adalah benar. Kemudian raja
dan rakyatnya itu pun kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.